Kiai Haji Abdul Mukti atau yang biasa dipanggil dengan sapaan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan lahir pada tahun 1333 H atau 1915 M di Duku Sumur Kepel, Desa Sumbergirang, di tengah kota Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Abdul Mukti kecil biasa dipanggil Dul saja. Tapi, seringkali panggilan ini diplesetkan menjadi Bedudul karena kenakalannya. Dul memang tumbuh sebagai anak yang lincah, ekstrovert, dan nakal. Kiai Haji Hasan Abdillah Glenmore, adik sepupu beliau menuturkan bahwa Dul adalah anak yang nakalnya luar biasa. Tapi kenakalan Dul tidak seperti anak-anak sekarang, yang sampai mabuk-mabukan atau melakukan perbuatan asusila. Nakalnya Dul adalah kenakalan bocah yang masih dalam batas wajar, tapi untuk ukuran anak seorang kiai dipandang luar biasa. Sebab, sehari-hari dia jarang di rumah. Hobinya adalah bermain sepak bola dan layang-layang. Beliau bisa disebut bola mania alias gila sepak bola, dan ayahnya, Kiai Haji Abdullah Umar tak bisa membendung hobi ini. Karena banyak bermain, ngajinya otomatis kurang teratur walaupun bukan ditinggalkan sama sekali. Akhirnya, ayahnya mengirim Dul untuk mengaji kepada Kiai Haji Masum dan Kiai Haji Baidawi. Ketika mulai beranjak remaja ABG, beliau mulai gemar belajar kanuragan, semacam ilmu kesaktian. Belajarnya cukup intensif sehingga mencapai taraf ilmu yang cukup tinggi. Kiai Haji Zaki Ubaid Pasuruan menuturkan bahwa Dul sampai bisa menangkap babi jadi-jadian. Meski begitu, sejak kecil beliau sudah menunjukkan tanda-tanda bakal menjadi wali atau, setidaknya, orang besar. Ketika diajak kakeknya, Kiai Haji Muhammad Sidik Jember, pergi haji, Dul bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada saat haji itulah namanya diganti menjadi Abdul Hamid. Setelah 12 tahun belajar di pondok pesantren Tremas, Kiai Haji Abdul Hamid dipinang oleh pamandanya, Kiai Haji Ahmad Kusyairi, untuk dikawinkan dengan putrinya, Nyai Nafisah. Konon, Kiai Ahmad pernah menerima pesan dari ayahandanya, Kiai Haji Muhammad Sidik, supaya mengambil Kiai Haji Abdul Hamid sebagai menantu mengingat keistimewaan-keistimewaan yang tampak pada pemuda tersebut. Kiai Haji Abdul Hamid menikah dengan Nyai Nafisah pada tanggal 12 September tahun 1940 Masehi, bertepatan dengan 9 Syakban 1359 H, selepas duhur pukul 1 di Masjid Jami, sekarang Masjid Agung Al-Anwar, Pasuruan. Setelah jam dan waktu sudah ditentukan, namun rombongan pengantin pria tak kunjung datang hingga jam menunjuk pukul 2. Akhirnya, para tamu undangan dialihkan untuk acara walimah terlebih dahulu di rumah Kiai Haji Ahmad Kusyairi di Kebonsari, di kompleks pesantren Salafiyah. Tapi sayangnya, hingga jam 3, rombongan pengantin tidak kunjung datang juga. Akhirnya satu persatu tamu undangan meninggal tempat acara. Setelah menunggu sangat lama, akhirnya pada waktu sore sekitar jam 4, rombongan pengantin pria baru datang. Kepala rombongan, Kiai Masum mengatakan, pengantin kuajak mampir ke makam para wali. Apa boleh buat, akad nikah pun dilangsungkan tanpa kehadiran undangan, dan hanya disaksikan para handai tolan. Sejak itu, Kiai Haji Abdul Hamid tinggal di rumah mertuanya. 5 atau 6 tahun kemudian, Kiai Haji Abdul Hamid pindah ke Jember, lalu pindah ke Glenmore, Banyuwangi. Tinggallah kini Kiai Haji Abdul Hamid bersama istrinya harus berjuang secara mandiri mengarungi samudera kehidupan dalam biduk rumah tangga yang baru mereka bina. Untuk menghidupi diri dan keluarga, Kiai Haji Abdul Hamid berusaha apa saja. Dari jual beli sepeda, berdagang kelapa dan kedelai sampai menyewa sawah dan berdagang spare part dokar. Hari-hari mereka adalah hari-hari penuh keprihatinan. Makan nasi dengan kerupuk atau tempe panggang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Terkadang, sarung yang sudah menerawang karena usang masih dipakai dengan dilapisi kain serban supaya warna kulitnya tidak kelihatan. Tapi, Kiai Hamid tak kenal putus asa, terus berusaha dan berusaha.
Kala itu beliau belum terlibat dalam kegiatan pesantren Salafiyah, meski tinggal di kompleks pesantren. Di tengah hidup prihatin itu, beliau mulai punya santri 2 orang yang ditempatkan di sebuah gubuk di halaman rumah. Beliau juga mulai menggelar pengajian di berbagai desa di Kabupaten Pasuruan, Lejoso, Ranggeh, dan lain-lain. Kiai Haji Abdul Hamid, sama seperti para wali lainnya, adalah tiang penyangga masyarakatnya. Tidak hanya di Pasuruan tapi juga di tempat-tempat lain. Beliau adalah sosok guru moralitas masyarakatnya. Beliau adalah cermin untuk melihat borok-borok diri, beliau adalah teladan, beliau adalah panutan. Beliau dipuja, di mana-mana dirubung orang, kemana-mana dikejar orang, walaupun beliau sendiri tidak suka, bahkan marah kalau ada yang mengkultuskan beliau. Bagaimanapun beliau manusia biasa, Rasulullah pun manusia biasa, yang harus merasakan kematian. Pada Sabtu 9 Rabiul Awal 1403 H, bertepatan dengan tanggal 25 Desember tahun 1982 Masehi, menjadi awal berkabung panjang bagi masyarakat Muslim Pasuruan, dan Muslim di tempat lain. Hari itu, saat ayam belum berkokok, hujan tangis memecah kesunyian di rumah dalam kompleks pesantren Salafiyah. Setelah jatuh anfal beberapa hari sebelumnya dan sempat dirawat di Rumah Sakit Islam RSI, Surabaya karena penyakit jantung yang akut, beliau menghembuskan nafas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umat pun menangis. Pasuruan seakan terhenti, bisu oleh duka yang dalam. Puluhan, bahkan ratusan ribu orang berduyun-duyun membanjiri Pasuruan. Memenuhi relung-relung Masjid Agung Al-Anwar dan alun-alun kota, memadati gang-gang dan ruas-ruas jalan yang membentang di depannya. Mereka, dalam gerak serentak, di bawah komando seorang imam, Kiai Haji Ali Masum Yogyakarta, mengangkat tangan Allahu Akbar 4 kali dalam salat jenazah yang kolosal. Allahumma ikfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dosanya dan rahmatilah dia. Pada usia sekitar 12-13 tahun, Kiai Haji Abdul Hamid dikirim ayahandanya ke Pondok Kasingan, Rembang. Maksud ayahandanya, untuk meredam kenakalannya. Di pondok tersebut Hamid hanya mengenyam pendidikannya 1,5 tahun, kemudian beliau pindah ke Pondok Termas Pacitan, pondok yang diasuh oleh Kiai Haji Dimyati. Walaupun kegemarannya bermain sepak bola masih berlanjut, di pesantren ini beliau mulai mendapat gemblengan ilmu yang sebenarnya. Uang kiriman orang tua yang hanya cukup untuk dipakai makan nasi tiwul tidak membuatnya patah arang. Beliau tetap betah tinggal di sana sampai 12 tahun, hingga mencapai taraf keilmuan yang tinggi di berbagai bidang. Guru-guru beliau ketika menuntut ilmu pesantren adalah Kiai Haji Masum Kiai Haji Baidawi Kiai Haji Kolil Harun Kasingan Kiai Haji Dimyati sekitar 1951, sepeninggal Kiai Haji Abdullah Ibn Yasin yang jadi nazir pengasuh Pondok Salafiyah. Beliau dipercaya sebagai guru besar pondok, sementara Kiai Haji Akib Yasin, adik Kiai Abdullah, menjadi nazir. Meski demikian, secara de facto, beliaulah yang memangku pondok itu, mengurusi segala tetek bengek sehari-hari, karena Kiai Akib yang muda itu, masih belajar di Lasem. Kiai Haji Abdul Hamid benar-benar berangkat dari titik nol dalam membina pondok Salafiyah. Sebab, saat itu tidak ada santri. Para santri sebelumnya tidak tahan dengan disiplin tinggi yang diterapkan Kiai Abdullah. Walaupun tak ada promosi, satu demi satu santri mulai berdatangan. Prosesnya sungguh natural, tanpa rekayasa. Perkembangannya memang tidak bisa dibilang melesat cepat. Hingga kamar-kamar yang ada tidak mencukupi untuk para santri dan harus dibangun yang baru. Akhirnya, terdorong oleh perkembangan zaman, fasilitas baru pun perlu disediakan, yaitu madrasah klasikal. Berkat perkembangan pondok pesantren yang diasuh oleh beliau, akhirnya dipanggil Haji, lalu diakui sebagai Kiai. Pengakuan masyarakat semakin membesar dan membesar. Tamunya semakin lama semakin banyak.
terutama setelah wafatnya Habib Jafar As-Segaf, wali terkemuka Pasuruan waktu itu yang jadi guru spiritualnya, sekitar 1954, sinarnya semakin membesar dan membesar.